dari mata kuliah Pancasila. Kami sebelumnya udah dikasih tema untuk mengangkat kasus yang marak terjadi di Punsewu. Berdasarkan hasil diskusi kami tertarik sama masalah tawuran antar pelajar. Karena lihat di berita-berita juga kayak banyak terjadi di Punsewu. Dari kasus ini salah satu narasumber yang kami wawancara itu dari pihak Kapolsek, karena mungkin Kapolsek juga salah satu yang menangani kasus itu ya. Dari beritanya itu kan kejadiannya di Gadingrejo arah mau ke SMK. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Jadi Pak, tercatat di yang kami bilang tadi, paling banyak itu kasus tawuran di Punsewu itu ada di SMK, dilakukan pada pelajar SMK GPT. Nah, tercatat paling banyak itu SMK GPT yang melakukan tawuran, yang nggak masuk berita. Yang masuk berita itu langsung di GPT Pak. Nah, gimana sih dari pihak kepolisian untuk menangani pelajar-pelajar di SMK GPT? Karena tercatat dari tahun 2020 sampai saat ini Pak, GPT masih jadi trending. Jadi sekolah kan trending lah ya. Kalau dari kita, ya kepolisian tadi udah saya bilang, kita kadang sebulan sekali itu memberikan penyuluhan kepada anak-anak SMK, khususnya pada saat jadi pembina upacara. Kan masih di bawah umur ya Pak, terus tindakan hukumnya gimana Pak? Nanti kita kan ada PPA-nya yang menangani. Sama kejaksaan kita. Selama ini kan ya seperti yang udah Bapak bilang tadi, kan Bapak dari polisian sendiri sudah banyak memberikan informasi. Nah, kendalanya itu apa sih Pak? Maksudnya dari pihak kepolisian itu kendalanya apa untuk menyampaikan itu? Nah, ada komunikasi. Kan kamu main sama siapa? Kalau anak-anak itu dibiarkan tidak ada komunikasi kita, nah ini tadi, ini penggunaan HP ini tadi. Hal apa sih yang biasanya menjadi penyebab terjadinya tawuran yang kalian lakukan? Itu sih udah jadi tradisi dari dulu. Jadi sekolah kita dan sekolah lain udah seperti musuh lama. Kalau ada yang nantang duluan ya kita lawan. Perasaan apa sih yang saudara rasain ketika ikut tawuran? Ya bangga aja, kayak asik gitu. Apalagi kalau menang kan dapat nama. Lanjut, ada nggak sih keterlibatan pihak sekolah sama tawuran yang terjadi? Kalau dari pihak sekolah sih nggak ada. Cuma kan alumni-alumninya ini sering banget ya ngumpulin anak-anak itu buat ngelatih kita, didik kita supaya kita jadi mental yang baik. Terus waktu tawuran itu terjadi, kalian tuh ngapain aja sama diapain aja sih? Waktu kejadian itu kita dikumpulin tuh sama alumninya. Nah, terus kita disuruh jalan jongkok. Habis jalan jongkok kita dikasih aturan-aturan supaya mental kita tetap berani. Biasanya tuh kan kalau tawuran tuh bawa senjata gitu ya. Kalau kalian nggak takut apa? Kena atau jadi korban gitu? Ya, takut sih enggak. Sebelum tawuran udah pasti mentalnya udah siap. Sebelum juga udah melakukan, jadi kita pede-pede aja. Terus senjata yang dibawa itu biasanya jenis-jenisnya apa? Kalau boleh tahu. CR, akhir tali-tali. Pakai sarung gitu ya? Kalau saya dengar-dengar. Apa sih sanksi yang diberikan dari sekolahan jika kalian itu ketahuan tawuran? Mungkin sanksinya itu kalau zaman dulu itu ya cuma dipanggil ke ruang BK doang, terus dinasihatin, habis itu disuruh bikin surat perjanjian. Cuma kalau sekarang ini udah ketat banget peraturannya, bisa-bisa dikeluarin dari sekolah, Langsung dikeluarin.
Terus apa sih yang membuat Anda itu berhenti tawuran? Setelah kejadian terakhir itu saya dipanggil ke sekolah sama guru BK. Begitulah ngasih pengertian panjang lebar tentang bahayanya tawuran, dan di situ saya mulai berpikir ulang dan memutuskan untuk berhenti. Di sini saya akan menanya tentang tawuran. Apakah Masnya pernah mengalami cedera saat tawuran? Pernah, tapi tetap aja tagihan. Baik, di sini saya akan menanya untuk pesan-pesan teman-temannya Mas itu yang masih sering tawuran itu bagaimana cara untuk supaya tidak tawuran lagi? Lebih baik jangan ikutan tawuran itu, soalnya tidak baik bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi apa sih yang kamu ketahui tentang dampak negatif dari tawuran buat kamu sendiri dan orang lain masyarakat? Dampak negatif yang saya ketahui dari tawuran itu dampaknya yang negatif, dapat merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan orang lain. Yang lebih parahnya, saat tawuran itu bisa mengakibatkan cacat dan kematian. Masyarakat mungkin mereka merasa tidak aman dan merasa terganggu saat sedang adanya tawuran. Sudah atau sebelum kejadian tawuran kan pasti kamu udah belajar dari Pancasila di sekolah kan? Menurut kamu Pancasila itu apa sih? Apa Pancasila itu bisa jadi benar-benar seseorang? Kalau iya, kenapa kamu menambah hal tersebut? Emangnya waktu di sekolah kamu gak pernah diberati atau dididik oleh Ya belajar sih di sekolah. Mungkin karena pengaruh pergaulan juga ya, pergaulan lingkungan sekitar, teman-teman yang mungkin tawuran itu terjadi. Kan waktu itu saya diajak sama teman saya buat ikutan tawuran, jadi terpengaruh oleh tawuran. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih telah membantu menyelesaikan tugas kami. Dan ada nggak sih pesan-pesan dari kalian untuk masyarakat atau pelajar yang masih sering ikut tawuran? Ini berhenti tawuran. Ada lagi? Soalnya tawuran itu dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Ya, mungkin masih mau nambahin lagi? Dari belajar. Oke, terima kasih. Tawuran itu hal yang tidak penting ya. Jadi saya sebagai orang tuanya merasa sedih gitu. Anak saya ikut tawuran dan itu tuh kegiatan yang tidak bermoral lah menurut saya. Nah, berarti pada kejadian itu Ibu sama sekali tidak mengetahui. Tidak tahu saya. Jadi setelah kejadian tawuran ini kan pada malam hari Bu. Nah itu posisinya Ibu lagi tidur atau memang anak Ibu sudah pamit untuk tidak tidur di rumah? Enggak, kalau waktu itu anak saya memang izin keluar, tapi saya tidak merespon banyak tentang itu ya. Saya kira hanya ya senamanya anak laki-laki lah ya, keluar malam-malam itu kan biasa, mungkin dia berkumpul dengan teman-temannya, tapi itu menurut saya kira itu hal yang wajar. Ternyata ya kejadian seperti tidak itu. diinginkan. Baik. Nah, apakah Ibu sering menasehati di rumah, menasehati anak Ibu mengenai hal-hal yang tidak perlu dilakukan, atau ada beberapa Ibu setiap hari memberikan motivasi atau apa Bu? Apa tidak sama sekali? Ya, saya sering kali ngomongin anak saya ya, yang untuk hal-hal yang seperti itu nggak usah saya bilang. Tapi entah kenapa ya itu bisa terjadi. Enggak sih kalau setiap hari saya ngomongin, tapi ya sering. Berarti Ibu kurang akrab dengan anak Ibu apa? Sebelumnya akrab, sebelumnya ya dekat. Tapi setelah kejadian ini saya agak sedikit renggang ya, karena gimana namanya orang tua ya, kejadian seperti itu sangat menyayat hati. Oh begitu ya Bu.
Nah, lalu kalau kondisi setelah itu, apakah ibu marah-marah pada anaknya atau ibu biarkan saja? Ya pertama saya nasihatin, ya setelah itu saya diamkan. Oh, berarti sampai saat ini masih diam sama anak ibu atau sudah seperti biasa? Sudah. Ya biasa, ya masih diam tapi ya tetap saya nyuruh dia makan, itu tetap nanti takutnya dia nggak makan. Menurut ibu sendiri, ibu di dalam keluarga ini sudah memberikan banyak motivasi atau sudah mengakrabi anak ibu, atau memang ibu ini lebih ke orang tua yang sudah membebaskan anaknya saja? Saya sebagai orang tua, saya ini tipe orang tua yang sering menasehati. Jadi walaupun anak saya itu mungkin capek ya dengan omongan saya ini ya, tapi saya tetap ngasih tahu dia gimana ini yang baik itu. Mungkin anak saya menganggap saya ini bahasa kasarnya cerewet gitu ya, tapi ya namanya orang tua tetap harus memberikan jalan yang bagus untuk anaknya. Oh, gitu ya ibu. Berarti pada saat kejadian tawuran itu ibu dikabarin jam berapa bu? Atau sudah di kantor polisi baru ibu dikabarin? Saya tahunya sudah di kantor polisi. Jadi saat itu memang saya udah mau tidur, tapi tiba-tiba ada yang telepon. Akhirnya bapaknya lah yang kesana. Berarti sekarang ini dari ya penyebab kejadian itu jadinya renggang dengan anak ibu gitu. Iya, tapi ya tetap. Tapi sekarang sudah mulai Ya. membaik. Oke. Lagi ya. Tapi kan itu dikat-kat kan? Iya, dikat-kat kita bilang. Sehat, kamu tak mau benar. Ibu ini kan akan dimasukkan ke liputan berita pada tugas kami. Nah, kami mau minta ibu untuk memberikan motivasi kepada anak-anak muda di luar sana untuk menghindari hal-hal itu, Kita harus memberikan kesempatan kedua. untuk menjadi lebih baik. Benar. Berarti ibu ini tidak kurang-kurang ya bu memberikan motivasi, pendekatan kepada anak ibu, tapi mungkin memang terbawa Harus pertemanan. itu. Nah, di berita kemarin kejadiannya itu karena mereka itu lewat handphone bu. Jadi apa ibu itu memang sebelumnya jarang mengecek media sosialnya, handphonenya, atau memang ibu sudah percaya gitu dengan apa yang dia lakukan pada kegiatan-kegiatannya? Ya sebelumnya memang saya tidak pernah ngecek HP-nya, ya sekedar biasalah, tidak sih kalau ngecek terlalu dalam gitu enggak. Tapi ya anaknya sebenarnya terbuka begitu ya. Berarti memang harus pertemanan ya bu? Iya. Nah, Oke. Harus ikan. Kalau begitu berarti saat ini ibu sudah sangat, jangan gitulah, ini nggak masuk ini aja. Berarti kurang lebihnya faktornya dan dampaknya itu pergaulan ya bu ya. Iya. Dampaknya saat ini ya sempat renggang tapi sekarang sudah mulai membaik. benar-benar. Apalagi ya? Nih. Kata-katanya bu. Sebelumnya ini saya izin untuk dimasukkan ke liputan berita ya Bu, agar siswa-siswa atau pelajar-pelajar di luar sana itu tuh tidak mengulangi hal yang sama atau tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tindak tawuran ini gitu. Nah, jadi untuk sekarang ini apakah handphone masih Ibu cek terus atau sudah Ibu kurangi, atau Ibu kasih solusi apa Bu? Solusinya untuk anak saya sekarang ini memang saya berikan
handphone itu pada saat waktu belajar saja. Lainnya untuk saat ini di stop dulu.